Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ananda Arya Dwi Cahyo dengan NIM 64230476 selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang analisa dinamika kelompok organisasi, pemimpin formal dan informal pada mata kuliah kepemimpinan. Dan kali ini saya ditemani dengan rekan-rekan saya, ada Clarissa Indriani Putih dengan NIM 64230298. Marcelia Juwita dengan NIM 64230435. Putri Rizky dengan NIM 64230493. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama. Dipersilakan, terima kasih. Yang pertama adalah pengertian pemimpin. Pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan memengaruhi sekelompok orang agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kepemimpinan merupakan proses di mana seorang pemimpin mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Nah, pemimpin formal ini adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran organisasi. Sedangkan pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai seorang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa pemimpin formal, yaitu Insinyur Soekarno. Pertama, detail informasi. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang menjabat sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga 1967. Sebagai pemimpin formal, Soekarno memiliki legitimasi hukum dan konstitusional sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedudukan resminya ini memberikan wewenang besar dalam menjalankan kewajiban dalam dan luar negeri serta menjadi simbol negara. Kemudian, tipe kepemimpinan yang dikenal oleh seorang Insinyur Soekarno adalah gaya kepemimpinan karismatik dan otoritatif. Ia sering menggunakan pidato dan retorika yang kuat untuk mempengaruhi dan menginspirasi masyarakat. Soekarno juga dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sentralistik, terutama pada masa demokrasi terpimpin, di mana ia memiliki kendali penuh dalam pengambilan keputusan nasional. Selanjutnya, dinamika kelompok yang terjadi. Dinamika kelompok sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan, di mana setiap pendekatan memiliki konsekuensi berbeda terhadap interaksi dan kinerja anggota. Kepemimpinan otokratis, misalnya, dapat menimbulkan ketidakpuasan dan penghambatan kreativitas. Berikutnya ada contoh kasus atau permasalahan yang terjadi. Salah satu contohnya adalah krisis kepercayaan pada peristiwa G30, mengakibatkan Soekarno kehilangan kepercayaan dari militer dan sebagian besar rakyat Indonesia. Dukungan terhadap PKI membuat Soekarno dianggap lemah dan menghadapi ancaman komunis yang menimbulkan keraguan pada kepemimpinannya. Kelima, ada upaya menangani permasalahan. Penerapan demokrasi terpimpin. Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sebagai respons terhadap instabilitas politik dan ketidakmampuan demokrasi liberal untuk menjaga persatuan. Demokrasi terpimpin memberikan Soekarno kekuasaan yang lebih besar untuk mengontrol politik dalam negeri. Keenam, ada analisis kelayakan. Insinyur Soekarno dianggap layak sebagai pemimpin karena memiliki visi yang kuat untuk kemerdekaan Indonesia dan persatuan bangsa. Contoh poin kelayakan, Insinyur Soekarno dianggap layak sebagai pemimpin karena visi yang kuat untuk kemerdekaan Indonesia dan persatuan bangsa. Sedangkan contoh poin ketidaklayakannya yaitu terlalu kuatnya peran dalam pemerintahan. Sistem demokrasi terpimpin yang diterapkan Soekarno memberikan kekuasaan yang besar padanya, yang kemudian mengurangi peran demokrasi
dalam pemerintahan dan menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada satu tokoh. Selanjutnya, upaya peningkatan kualitas kepemimpinan yang dimiliki Insinyur Soekarno. Yang pertama ada pendidikan dan pengetahuan, yang kedua komunikasi yang efektif, visi yang jelas, serta kepemimpinan yang teladan. Kepemimpinan informal yaitu Cinta Laura. Detail informasi tentang Cinta Laura adalah Cinta Laura lahir pada tanggal 17 Agustus 1993. Ia lahir di Quakenbrück, Jerman. Ibunya bernama Hendriana Soekarno Key dan ayahnya bernama Michel Key. Dari kecil hingga remaja, ia tinggal di luar Indonesia karena mengikuti ayahnya yang bekerja sebagai manajer umum di hotel di negara Jerman. Karena lahir dan dibesarkan di luar negeri, Cinta memiliki keunikan dibandingkan artis Indonesia pada umumnya. Logat dan aksen bicara merupakan campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu menjadi ciri khas yang membuat sosoknya lebih mudah dikenal. Karirnya di industri hiburan berawal dari dunia modeling. Saat masih berusia 13 tahun, ia menjadi salah satu finalis ajang top model pada tahun 2006. Setelah mengikuti proses seleksi, ia dinyatakan menang. Salah satu juri dari ajang tersebut adalah seorang penyeleksi menawarkan pameran dari rumah produksi MD Entertainment. Ia pun langsung ditawarkan untuk membintangi serial televisi lalu Cinta menerima tawaran tersebut untuk menjadi bintang utama dari serial tersebut. 4 bulan pertama di samping berlatih akting, Cinta mengikuti kursus bahasa Indonesia. Karena ia kurang lancar dalam bahasa Indonesia, setelah sukses membintangi serial tersebut, Cinta meraih penghargaan sebagai artis top pada ajang Televisi Award pada tahun 2007. Ia menyisihkan para nominalis lainnya. Berikutnya adalah tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh Cinta Laura. Cinta Laura menunjukkan tipe kepemimpinan transformasional, di mana ia menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berkontribusi dalam mengubah sisi positif di masyarakat. Lalu, dinamika kelompok yang terjadi. Cinta Laura memimpin berbagai proyek sosial dan kampanye yang melibatkan sukarelawan, organisasi, dan komunitas. Dinamika kelompok ini ditandai dengan kolaborasi dan keterlibatan aktif dari anak remaja yang mendukung visinya. Lalu contoh kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh Cinta Laura. Salah satu tantangan yang pernah ia hadapi adalah kritik dari berbagai masyarakat yang menilai pendekatannya sebagai aktivis kurang sesuai dengan tradisi atau pandangan konservatif. Upaya menangani kasus atau permasalahan, Cinta Laura mengatasi kritik ini dengan tetap konsisten pada visinya dan memberikan edukasi melalui media sosialnya. Dia menjelaskan pentingnya isu-isu yang ia perjuangkan untuk perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu, analisis kelayakan atau ketidaklayakannya Cinta Laura sebagai pemimpin. Yang pertama, layak atau tidak layaknya Cinta Laura dinilai layak sebagai pemimpin informal karena ia memiliki pengaruh positif dan motivasi untuk menginspirasi orang lain. Poin-poin kelayakan, komitmen pada perubahan sosial, kemampuan komunikasi yang kuat, dan jaringan yang luas yang dimiliki oleh Cinta Laura. Yang ketiga adalah poin-poin ketidaklayakan. Kadang menghadapi hambatan karena persepsi negatif atau stereotip tertentu dari berbagai masyarakat. Lalu, upaya meningkatkan kualitas pemimpin, Cinta Laura bisa meningkatkan kualitas kepemimpinannya dengan memperluas wawasan dalam isu-isu internasional, berkontribusi dan lebih banyak organisasi global yang mengikuti pelatihan kepemimpinan. Itulah penjelasan dari saya. Berikutnya, penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang dinamis merupakan kepemimpinan yang terus bergerak maju terlepas dari seperti apa perkembangan atau kemajuan yang tercipta. Kepemimpinan yang dinamis ini memiliki arti seorang individu yang memiliki karismatik yang tinggi serta dapat fleksibel atau menyampaikan pasar pemimpin yang seperti ini biasanya memiliki berbagai ide-ide cemerlang sehingga bisa berpikir jauh ke depan. Fungsi kepemimpinan juga berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi. Kepemimpinan yang dinamis juga mempunyai banyak manfaat untuk orang-orang yang berada di dalam lingkar kepemimpinan tersebut. Dan juga kepemimpinan yang dinamis sangat berpengaruh dalam perkembangan bisnis, sosial, dan lainnya.
sehingga dari kepemimpinan itu bisa tercipta organisasi yang baik. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.